Bismillahirrahmanirrahim. Aku berdiri di depan pintu pagar sebuah rumah panggung setelah turun dari mobil angkutan umum yang membawaku dari kota ujung pandang. Aku berada di daerah ini, Tanah Beru, nama sebuah tempat yang dikenal sebagai lokasi pembuatan perahu pinisi terbesar. Tanah Beru berada di Jazirah ujung selatan Pulau Sulawesi. Aku mendapat tugas dari kantor sebuah koran harian untuk membuat laporan tentang perahu pinisi. Di Tanah Beru ini merupakan pusat pembuatan perahu pinisi, sehingga segala data-data mulai dari sejarah, proses pembuatan, hingga pengalaman para awak perahu bisa aku peroleh di sini. Aku masih berdiri di depan pintu pagar rumah dan menatap ke dalam. Rumah itu berbentuk panggung dan besar. Tiang-tiangnya yang berbentuk segi empat dan besar begitu utuh. Dindingnya juga terbuat dari kayu terlihat tebal. Pada tiap kusen jendela yang tinggi dan besar diukir dengan khas tradisional. Timpalajaknya bersusun 3. Pada bagian bumbungan ada ukiran kayu menjorok keluar. Bentuk rumah ini ciri khas rumah tradisional masyarakat Tanah Beru. Aku melangkah masuk pekarangan yang luas setelah menyorong pintu pagar yang terbuat dari kayu. Aku menapaki anak tangga entah berapa jumlahnya. Pintu rumah tertutup rapat, tapi aku yakin ada penghuninya. Sayup-sayup terdengar suara orang bercakap-cakap dalam bahasa Makassar berdialog Ponjo, bahasa setempat dari ruang bagian belakang. Aku mengetuk pintu pelan, beberapa kali ulangi. Namun tidak ada jawaban dalam bentuk langkah-langkah kaki mendekat. Kucoba mengetuk lebih keras. Suara percakapan yang sayup-sayup itu berhenti. Disusul suara langkah kaki menuju arah pintu. Pintu terkuak. Seorang gadis manis berdiri di ambang pintu dan menatapku heran. Aku tersenyum pelan untuk memberi kesan bersahabat kepadanya. Tapi ekspresi wajah gadis itu belum berubah sampai menyahut pelan. "Cari siapa? Ini rumah Pak Apong?" Aku balik bertanya. Gadis itu mengangguk, selanjutnya mempersilahkan aku masuk dan duduk di kursi di ruang tamu yang cukup luas. Ia kemudian masuk. Tidak lama kembali bersama seorang wanita setengah baya. Wanita setengah baya yang mungkin ibu gadis itu tersenyum padaku dan duduk di hadapanku. Aku merogoh saku celana dan menyerahkan sepucuk surat. Setelah membaca surat itu, ia mengangguk-angguk tersenyum. Surat itu ditulis temanku Rahman di ujung pandang. Ketika tahu aku akan ke daerah kelahirannya, ia meminta aku menginap saja di rumahnya. Dan sebagai pengantar untuk memperkenalkan aku dengan keluarganya, ia menulis sepucuk surat dan aku tak tahu apa isinya. "Silakan istirahat di kamar," kata Ibu Rahman seraya melirik kamar yang ada di kiri ruang tamu. Setelah cukup lama kami berbincang-bincang, aku mengangguk dan mengangkat tas yang berisi 2 potong pakaian, kamera, dan tape rekaman menuju kamar yang dimaksud. Ketika aku berbaring sejenak sambil memperhatikan keadaan kamar itu, perhatianku tertuju pada sebuah lukisan yang tergantung di dinding depan ranjang. Lukisan perahu pinisi yang sementara berlayar di tengah laut. 7 layarnya berkembang di tiup angin yang disangga oleh 2 tiang sebagai ciri khas perahu pinisi. Pada lukisan itu, seorang pria tua sementara berdiri di geladak menatap ke depan. Pelukisnya begitu mahir mempermainkan
sapuan kuas dan campuran warna antara objek dengan latar belakangnya. Lukisan itu dibingkai dengan ukiran kayu yang membuat semakin artistik. Ada satu hal yang aneh dari lukisan itu. Semakin kuperhatikan, semakin menyita perhatianku. Aku merasakan ada pancaran gaib yang keluar dari lukisan tubuh lelaki tua yang berdiri di anjungan perahu. Pikiranku semakin terpusat pada lukisan itu. Ada perasaan kenikmatan menatap berlama-lama. Tiba-tiba aku merasa berada di atas perahu itu, di samping pria tua. Perahu ini sementara berlayar di tengah lautan biru dengan gulungan ombak tinggi. Namun perahu ini mampu menerjangnya setiap datang gulungan ombak besar. "Kita menuju kemana, Pak?" Tiba-tiba aku bertanya. "Menuju pulau masa depan," jawab lelaki itu tanpa berpaling sedikit pun. Matanya menatap ke depan. "Apa yang Bapak maksud dengan pulau masa depan?" kataku lagi tanpa memalingkan muka ke arah lain. Lelaki itu tidak menyahut. Perhatiannya tetap ke arah depan. Sorotan matanya seakan menembus horizon yang membentang di depan. Rambutnya tersisir ke belakang oleh hembusan angin laut. Aku tersadar ketika sayup terdengar suara ketukan pintu kamar. "Ya," sahutku. Pintu kamar yang tidak terkunci didorong dari luar. Gadis manis itu meminta aku ke belakang untuk makan malam. Aku kaget. Berapa lamakah aku dalam kamar ini? Seingatku, ketika aku masuk dan melihat arlojiku, pukul 13 siang. Kini sudah pukul 20 malam. Aku tak tahu apakah aku ketiduran atau bagaimana. Aku merasa tidak berhayal. Yang kuingat hanya memperhatikan lukisan perahu pinisi itu. Ketika aku keluar kamar, suasana sudah gelap. Aku memutuskan untuk mandi sebelum menuju meja makan. Di ruang tamu, aku sementara berpikir untuk menuju lokasi pembuatan perahu pinisi. Ibunya Rahman dan gadis itu datang dan menemaniku duduk dan bercerita. Ketika aku tanya apakah para pengrajin tetap bekerja pada malam hari, menurutnya mereka istirahat, hanya siang hari mereka bekerja. Aku memutuskan malam itu juga ke rumah para penggawa, sawi dan pengrajin yang letaknya hanya beberapa rumah dari rumah ini. Aku tidak mendapat kesulitan mengumpulkan keterangan dari mereka. Malah mereka merasa senang. Selain untuk dipublikasikan, paling tidak nama dan tempat pembuatan perahu pinisi semakin terkenal. Menjelang tengah malam, aku kembali. Lampu di ruang tamu masih menyala. Ketika pintu terbuka, ibu temanku yang membuka. Rupanya ia menunggu aku di ruang tamu. "Saya sudah merepotkan ibu," kataku merasa berat. "Ah, tidak apa-apa. Saya memang senang tidur larut malam," sahutnya sebelum melangkah masuk. Di tempat tidur, mataku tidak ingin terpejam, sehingga perhatianku kembali tersita pada lukisan di dinding itu. Namun aku berusaha mengalihkan pikiran dan perhatian ke hal lain. Lukisan perahu pinisi itu sepertinya memaksa harus memperhatikannya. Mendadak aku merasa kembali berada di atas perahu pinisi yang sementara berlayar. Lelaki tua yang berdiri di geladak pandangannya belum bergeser, masih seperti tadi. Gulungan ombak yang membuih menerpa tepian perahu, kemudian menjauh di belakang. Di bagian lain aku melihat seorang lelaki muda berkulit hitam legam sedang memasak, yang lainnya sedang tidur. Hari telah senja, suasana begitu lengang. Hanya suara layar perahu yang berderai terkena hembusan angin. Perahu terus melaju. Di langit barat daya, pancaran 2 bintang perlahan menjelas. Aku tak tahu perahu ini akan berlayar kemana. Aku lalu mendengar suara kokok ayam.
dan merasakan diriku kembali berada di tempat itu. Aku tersadar dan berusaha mengingat peristiwa yang baru saja aku alami. Aku tak mengerti, apakah aku baru saja berhayal atau mimpi, atau benar-benar memasuki dunia gaib. Pertanyaan itu menggeliat dalam hatiku. Aku tak mengerti. Suara ayam berkokok semakin ramai terdengar. Apakah ini menandakan tengah malam atau fajar akan tiba? Aku meraih jam tanganku dan melirik. Astaga, jam itu menunjukkan pukul 5:04. Berarti kalau aku memang mengalami peristiwa itu, semalam suntuk badanku tidak istirahat. Dari celah-celah dinding cahaya pagi menembus ke dalam, menerangi kamar tidur ini. Aku melirik lukisan perahu pinisi itu, tidak ada perubahan. Kemudian aku mendengar suara langkah-langkah kaki dan mendengar jendela kamar tamu dibuka. Aku bangun untuk salat subuh, mumpung masih ada waktu. Menjelang senja aku kembali dari lokasi pembuatan perahu pinisi yang letaknya di tepi pantai. Sejumlah perahu dengan ukuran berbagai macam sesuai pesanan sementara dibuat, dari yang 5 ton sampai 400 ton. Aku merasa data dan keterangan yang kubutuhkan sudah cukup, sementara keterangan tambahan dari pakar setelah tiba di ujung pandang. Saat aku sudah berada di tempat tidur dan mataku hendak terpejam, tiba-tiba pikiranku seperti dituntut untuk kembali mengingat lukisan perahu pinisi itu. Seperti ada kekuatan yang datang dari dalam lukisan itu untuk memperhatikan lukisan itu, sehingga mataku yang tadinya terasa berat terbuka, berubah cerah. Aku menatap lukisan itu kembali. Aku sudah berada di atas perahu yang sementara berlayar. Suasana masih seperti sebelumnya, sepi dan tenang. Lelaki itu masih berasa digeladak menatap ke depan. Namun suasana itu berubah seketika menjadi panik saat angin berhembus sangat kencang. Gulungan ombak setinggi tiang layar menghadang, seakan perahu itu lenyap ditelan ombak, kemudian muncul kembali. Begitulah seterusnya setiap datang gulungan ombak. Suara gaduh dan saling berteriak memberi komando di sana sini. Lelaki tua yang tadinya berada di geladak sibuk ke sana kemari memberi perintah kepada awak perahu lainnya untuk menurunkan layar. Aku yang berada di geladak hanya mampu berdiri ketakutan sambil memegang tali layar erat-erat agar tidak terlempar ke laut. Ombak yang besar menggolengkan perahu ke sana kemari, bahkan nyaris tenggelam. Tiang perahu sudah miring 45 derajat menyentuh air laut. Semua awak perahu pada berlarian ke arah atas agar perahu kembali tegak. Suasana yang sibuk dan tegang diakhiri ketika perlahan-lahan perahu yang sudah terbalik dimasuki air laut. Lelaki tua itu masih sibuk memerintahkan para awak untuk melengkapi diri dengan jerigen sebagai pelampung dalam menyelamatkan diri. Kemudian ia memerintahkan semua yang ada dalam perahu melompat ke laut ketika perahu itu perlahan-lahan tenggelam. Lelaki itu membiarkan dirinya ikut tenggelam bersama perahu. Dia tidak berusaha menyelamatkan diri, meski beberapa awak lainnya berteriak-teriak memintanya menyelamatkan diri. Namun dia tidak bergeming sampai perahu itu ditelan lautan biru. Badai belum mereda. Aku melihat para awak menyelamatkan diri sambil berenang, memegang jerigen, dipermainkan gulungan ombak, timbul tenggelam. Sementara diriku yang tadinya berada di perahu, namun setelah perahu itu tenggelam, berada di awang-awang menyaksikan peristiwa.
Aku tersadar kembali saat mendengar suara langkah-langkah kaki di luar kamar tidur. Hari telah pagi. Suasana di luar sudah terang. Aku bangun dan membuka jendela kamar. Aku berkemas untuk pulang pagi ini ke ujung pandang. Ketika aku di teras menunggu mobil angkutan umum yang akan membawaku ke ujung pandang, aku sempat menanyakan lukisan dalam kamar itu kepada ibu temanku. Lukisan itu dilukis Ayah Rahman setahun sebelum ia berangkat berlayar yang terakhir sampai ia tidak kembali lagi, sahut ibu temanku itu dengan suara getir. Mengapa sampai tidak kembali? Aku bertanya penuh penasaran. Perahu yang dinakodainya karam ketika berlayar membawa kopra dari Selayar ke Surabaya. Perahunya diserang badai dahsyat. Teman-temannya semua selamat. Menurut penuturan beberapa sawi, Ayah Rahman membiarkan dirinya ikut tenggelam bersama perahunya. Tambah Ibu Rahman dengan nada yang belum berubah. Mungkin karena ia merasa bertanggung jawab atas perahu itu, sehingga bertindak demikian. Tiba-tiba ibu itu bangkit dan ke dalam. Tak lama kembali dan menyerahkan kepadaku. Ini fotonya, katanya. Aku menerima dan memperhatikan foto itu. Aku terhenyak. Raut wajah dalam foto persis serupa dengan wajah lelaki tua yang aku lihat dalam peristiwa yang aku alami. Aku belum tahu bagaimana bisa terjadi. Aku tidak mengerti mengapa melalui lukisan perahu finish aku bisa memasuki ruang dan waktu masa lalu. Aku bangkit berdiri dan pamit ketika mobil yang akan membawaku sudah datang. Aku tak lupa mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan keramahan ibu dan adik temanku ini. Sekian.